Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, marilah kita belajar tentang tata surya, di mana pembelajaran kali ini adalah pembelajaran daring kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Sukasari. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan berbicara bab terakhir, yaitu tentang tata surya. Namun sebelumnya, marilah kita bersama berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita mendapatkan kemudahan dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakatul Quran. Al-Fatihah. Baiklah, kita berbicara tentang tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, di mana matahari ini adalah merupakan sebagai pusat dari tata surya. Yang kedua, tata surya terdiri dari planet-planet. Yang ketiga, tata surya terdiri dari komet. Yang keempat, tata surya terdiri dari meteoroid. Dan yang kelima, tata surya terdiri dari asteroid. Yang mana baik planet, komet, meteoroid, dan asteroid ini semuanya mengelilingi yang namanya matahari. Itu adalah pengertian yang pertama tata surya. Tata surya ini terdiri dari matahari, planet, ada planet dalam, ada planet luar, ada komet, ada meteoroid, dan ada asteroid. Pertama adalah matahari. Apa itu matahari? Matahari adalah sebuah bintang yang berupa bola gas yang panas dan bercahaya, yang menjadi pusat sistem tata surya, di mana tanpa energi intens dari panas matahari ini, di muka bumi ini tidak akan ada kehidupan sama sekali. Dan yang harus kita ketahui bahwa yang namanya matahari ini memiliki 4 lapisan utama. Lapisan yang pertama adalah inti matahari. Apa itu inti matahari? Inti matahari ini memiliki suhu sekitar 1,5 dikali 107 derajat Celcius, yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Yang kedua, matahari terdiri dari fotosfer. Fotosfer ini memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer ini adalah sebagian besar ini merupakan radiasi matahari yang keluar, yang terdeteksi sebagai sinar matahari, di mana kita tahu bahwa fotosfer ini adalah merupakan sinar mataharinya. Yang ketiga, matahari, lapisan matahari adalah kromosfer. Apa itu kromosfer? Kromosfer memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dengan ketebalan sekitar 2000 km. Kromosfer ini terlihat seperti gelang merah ya, dimana gelang merah ini bisa kita terlihat ketika terjadi gerhana matahari total. Dan yang keempat, matahari, lapisan matahari adalah korona. Apa itu korona? Korona merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalan sekitar 7000 km. Ini korona ini memiliki warna keabu-abuan dan ionisasi atom karena suhunya sangat tinggi. Selanjutnya kita berbicara di antara inti dan fotosfer yang terdapat pada matahari. Ini ada yang disebut dengan daerah radiasi ya, dan ada juga yang disebut dengan daerah konveksi. Di daerah tersebut energi berpindah secara radiasi dan konveksi. Kalau kita lihat, ini ada gambar ya, ini ada gambar lapisan yang terdapat pada matahari, di mana yang pertama ada yang disebut dengan inti matahari, yang kedua ada yang disebut dengan korona, yang ketiga ada yang disebut dengan kromosfer, yang keempat ada yang disebut dengan fotosfer, dan antara inti dan fotosfer ini terdapat zona radiatif dan juga terdapat
zona konvektif. Selanjutnya, bagian yang kedua dari tata surya adalah ada yang disebut dengan planet dalam. Planet dalam ini juga disebut dengan yang namanya planet terestrial. Apa itu planet terestrial atau planet dalam? Planet yang harus kita ketahui yang pertama adalah planet. Apa itu planet? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterima dari bintang. Yang kedua, planet dalam. Planet dalam atau yang disebut dengan planet terestrial ini adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit, atau tidak sama sekali memiliki satelit. Terus juga planet ini berbatu, sebagian besar terdiri atas mineral yang tahan api, seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang terbentuk intinya. Selain itu, planet dalam memiliki atmosfer, di mana atmosfer ini itu cukup besar ya untuk menghasilkan cuaca, memiliki kawah dan juga memiliki fitur permukaan tektonik seperti lembah atau retakan, atau juga ada gunung berapi. Terus planet dalam juga ini terdiri planet dalam ini terdiri dari yang pertama ada yang Merkurius, yang kedua ada planet Venus, yang ketiga Bumi, dan yang keempat planet Mars. Ini adalah planet dalam atau yang disebut dengan planet terestrial. Selanjutnya ada yang ketiga. Bagian dari tata surya adalah planet luar, atau planet luar ini disebut dengan planet Jovian. Apa itu planet luar? Planet luar atau planet Jovian ini adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran sangat besar, memiliki banyak satelit, dan sebagiannya tersusun dari bahan yang sangat ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet luar dan planet dalam ini dipisahkan oleh yang namanya asteroid. Nah, planet luar ini terdiri yang pertama ada Jupiter, planet Jupiter, yang kedua ada planet Saturnus, yang ketiga ada planet Uranus, dan yang keempat ada planet Neptunus. Selanjutnya, bagian yang keempat daripada tata surya adalah komet. Apa itu komet? Nah, komet ini berasal dari bahasa Yunani atau yang disebut dengan kometes. Apa itu? Yang artinya berambut panjang. Nah, itu pengertian komet secara bahasa. Sedangkan komet secara istilah adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, komet juga terdiri dari yang pertama terdiri atas debu, yang kedua partikel-partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan juga amonia. Sedangkan bagian-bagian yang harus kita ketahui juga ada bagian-bagian dari komet. Bagian dari komet ada 3. Pertama adalah inti komet. Apa itu inti komet? Yaitu bagian yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Itu adalah inti komet. Yang kedua, ini adalah yang disebut dengan koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti komet. Dan yang ketiga adalah ekor komet yang berukuran lebih panjang. Nah, kalau kita lihat ini gambar komet ya, gambar komet seperti ini. Ada bagian Ada bagian inti. Kita lihat bagian inti komet, ada bagian koma, ada juga bagian ekor komet, dan juga ada bagian ekor komet. Terus yang kelima ya. Yang kelima
Bagian tata surya adalah meteoroid. Apa itu meteoroid? Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Itu yang pertama pengertian meteoroid. Yang kedua, meteoroid juga mengelilingi yang namanya matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang sangat bervariasi. Ini kecepatan meteoroid ini yang paling tercepat itu sekitar 42 km per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gaya gravitasi bumi, maka sebelum sampai ke bumi ya, si meteoroid ini sebelum sampai ke bumi gitu, akan bergesekan dengan yang namanya atmosfer bumi. Jadi di bumi itu ada yang disebut dengan atmosfer, di mana gesekan nanti akan terjadi gesekan antara meteoroid dengan yang masuk ke bumi. Ini akan terjadi gesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Namun meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi ini yang disebut dengan meteor. Maka kita sering mendengar istilah yang namanya hujan meteor, yaitu meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi. Yang kedua, apabila meteoroid ini jatuh dan tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi, maka dia akan jatuh ke bumi. Dan inilah yang disebut dengan meteoroid. Sekali lagi, apabila meteoroid yang jatuh dan tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi, inilah yang disebut dengan meteoroid. Selanjutnya, ini kalau ada gambar nih, kita lihat gambarnya seperti inilah, gambar meteoroid. Selanjutnya bagian tata surya yang ke-6 adalah asteroid. Asteroid itu apa? Asteroid adalah potongan batu-batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sekali lagi, asteroid adalah potongan batu-batu yang mirip dengan materi penyusun komet. Sebagian besar asteroid ini terletak di daerah antara orbit Mars dengan orbit planet Jupiter yang disebut dengan sabuk meteoroid. Atau yang kalau di planet Jupiter sabuknya itu ada banyak batu-batu kalau kita lihat, dan itulah yang disebut dengan sabuk asteroid. Kalau kita lihat perbedaan antara asteroid, meteoroid dan juga meteor, ini kita bisa lihat ada 3 gambar ya. Ini ada asteroid, ini ada meteoroid, dan juga ada yang disebut dengan komet. Mungkin pembelajaran tentang tata surya kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Karya Bakti Madrasah Sanawiyah Sukasari. Untuk selanjutnya, saya ingat dalam kondisi saat ini, marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga kesehatan, jaga jarak, jangan bergerombol, selalu pakai masker kalau kita keluar, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa, mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat selesai. Walaupun muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.